Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di rumah Bu Upi dalam acara. Biasanya kita arisan ya Pak, yasinan. Hari ini kita menerima ceramah dari Bapak kepada ibu-ibu majlis yasinan di Kelurahan Jalan Baru pada sore hari ini. Memang kegiatan kami untuk kami laporkan ke Bapak, kami laksanakan sekali sebulan, hari Rabu minggu pertama ya Bu Ketua. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah Bapak telah hadir pada kesempatan ini untuk memberikan pencerahan kepada kami. Tidak memperpanjang waktu, langsung kita berikan waktu dan tepat kepada Bapak. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadai. Kata Allah, bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Jadi setiap awakku ada malaikat yang menjaga awak bergiliran. Jadi mu'aqibat itu malaikat-malaikat yang menjaga bergiliran. Ada malaikat-malaikat yang menjaga awak di siang hari. Ada malaikat-malaikat yang menjaga awak di malam hari. Min baini yadayhi wa min khalfi. Ada malaikat yang menjaga awak di arah muka dan belakang, kiri kanan. Malaikat-malaikat itu akan senantiasa menjaga manusia atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang, nasib satu kaum, satu bangsa, sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Wa iza aradallahu biqaumin su'an, jika Allah menghendaki keburukan terhadap seseorang, terhadap suatu kaum, satu bangsa, fala maraddalah, tidak ada yang bisa menolak keburukan itu. Wa ma lahu min duni miwal, tidak ada yang bisa menolong keburukan itu kecuali hanya Allah. Jadi ibu yang kami hormati, berdasarkan ayat kol itu artinya judulnya penjagaan dan perlindungan Allah. Jadi setiap awak dalam hari-hari dan kegiatan itu, tentu kita ingin apapun aktivitas kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya yang siap mengancam kita. Maka berdasarkan ayat tadi itu bisa kita pahami bahwa ada penjagaan-penjagaan standar. Masing-masing kita ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga kita di samping siang dan malam, kiri kanan. Berarti ampe malaikat yang menjaga manusia di siang hari, ampe malaikat yang menjaga manusia di malam hari. Lalu malaikat-malaikat kok ini bekerja secara shift. Nabi menjelaskan dalam tafsirnya, ya ta'aqabuna fikum malaika bil-laili wan nahar bi salatil as wa salatis subuh. Malaikat-malaikat yang menjaga manusia tadi itu terjadi pergantian shift. Inyo basopo di waktu dua salat, pertama salat asar dan salat subuh. Jadi pada dua waktu salat, pertama salat asar, kedua jadi dua waktu salat yang manusia memang agak mengabaikan. Kalau salat asar banyak alasan manusia untuk mengabaikannya. Kalajo sadang menangguang kan tidak sona. Kalau sadang kalajo menangguang senile akhirnya bentrok dengan maghrib. Sehingga khusus untuk salat asar kok secara khusus Allah mengingatkan hafizu 'alas sholawati wa sholatil wusta. Hendaklah kalian menjaga salat kalian, terutama salat asar. Sholatul wusta itu salat pertengahan. Jadi zuhur, maghrib, pertengahan, asar. Jadi wa qulu lillahi qanitin. Kemudian kalau sholat subuh memang 2 rakaatnya, tapi lebih baik pada 6 rakaat. Jadi 2 waktu sholat ini malaikat saling bertemu. Malaikat yang bertugas menjaga manusia di siang hari akan habis tugasnya di waktu sholat asar tadi. Jadi ini salah terima kok. Di waktu asar tadi malaikat yang bertugas di siang hari sumaya rujuk ilal malaik
supaya rujuk ila sama, malaikat itu akan naik ke langit. Kemudian fas'alullahu, Allah bertanya kepada malaikat ini tentang keadaan hamba yang ditinggalkan. Wa huwa a'lamu bikum. Sementara Allah tuh nyolah tahu kondisi awak. Tak perlu bertanya kan. Cuman mungkin kau untuk manajemen kerja, dia bertanya tindak kan. Kemudian kaifa taraktum ibadi. Hai malaikat, insyaallah, bagaimana engkau meninggalkan hambaku sedang menganya? Maka kalau hamba tu lagi sholat saat itu, maka laporannya taraknahum yusalluna wa atainahum yusalluna. Ya Allah, kami tinggalkan sebulan sedang sholat. Kemudian malaikat yang bertugas di malam hari mulai tugasnya waktu asar sampai subuh. Kemudian di lembar catatan pertamanya hari itu dia akan melakukan, ya Allah, kami dapati sebulan dia sedang sholat. Jadi memang ini menandakan pentingnya ibadah sholat. Jadi yang lapan utamanya itu sholatnya. Kalau seandainya tidak sholat, berarti kami tinggalkan dia dalam keadaan lalai. Sementara malaikat yang bertugas di malam hari akan memberikan laporan, ya Allah, kami dapati sebulan dalam keadaan lalai. Jadi pilihan masing-masing awak yang memilih. Awak ingin catatan amal awak di hari itu di akhirnya dalam keadaan lalai ataukah dalam keadaan sholat. Begitu juga malaikat yang bertugas di malam hari di waktu asar tadi mulai tugasnya. Kemudian selesai tugasnya besok di waktu subuh. Kemudian berdasarkan hadis Nabi menjelaskan, ada di samping malaikat tadi adalah malaikat yang mencatat apa yang di kerajaan dan diucapkan oleh manusia. Al-Quran mengatakan, wa inna alaikum lahafizin. Bagi setiap kalian, hai manusia, ada penjaga kiraman katibin, yaitu makhluk yang mulia, para malaikat. Nyono aja, tapi selalu menulis. Ana nawa kecean, ana nawa kerajaan ditulis. Jadi ada catatan-catatan apa nawa kerajaan, apa nawa kecean selalu dicatat. Kalau elok berarti penambah catatan kebaikan kita. Kalau buruk, penambah keburukan kita. Kemudian Rasulullah menjelaskan, man kharaja min baitihi, sianan keluar dari rumahnya. Nanti masing-masing orang kan keluar dari rumah tadi menuju ke suatu tempat, apakah sampai Karajo, sampai bersilaturahmi, pokoknya keluar dari rumah. Faqala, kemudian dia mengucapkan Bismillahi Tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi Tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Quwata illa billah. Jadi pertama Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Kedua tawakkaltu, Tawakal pada Allah. aku bertawakal kepada Allah. Yang ketiga la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan upaya kecuali atas izin Allah. Sianan lain membaca itu kecek Nabi, maka Allah akan mengutus kepadanya 3 kelompok malaikat. Kalau tadi penjagaan standar itu nyok. Sianan membaca doa, Allah akan mengutus kepadanya 3 kelompok malaikat. Berarti kalau berkelompok itu berarti banyak tuh. Ketika seorang hamba mengucapkan Bismillahi dengan menyebut nama Allah, maka akan datang kelompok malaikat pertama kepadanya dan berkata kepadanya hudita. Jadi awak baca Bismillahi, datang sekelompok malaikat. Malaikat tadi mengecekkan kawak hudita. Hudita tu jalanmu akan ditunjuki, engkau akan diberi hidayah. Maksudnya kalau nya berjalan, insya Allah ada je orang nan menunjukkan jalannya. Karena kadang nak bertanya, okay, orang lain bertanya, kamu apa, kamu abu. Jadi hudita. Kemudian ketika seorang hamba melanjutkan tawakal tu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Jadi ketika mengucapkan aku bertawakal kepada Allah, aku serahkan diriku, rumahku yang aku tinggalkan hanya kepada Allah. Maka akan datang kelompok malaikat yang kedua akan berkata kepadanya ufita, engkau akan dicukupkan. Jadi
kalau dia melakukan kok jauh perjalanannya berhari, insya Allah nak sensaro jalan. Coba pernah kita mendengar di TV ada orang ke Makkah pakai sepeda. Pakai sepeda karena suka melewati banyak negara yang sedang konflik malah. Kadang melewati cuaca yang ekstrim kan. Ada aja pertolongan gini nih. Kufita. Kemudian ada juga kita melihat misalnya sekelompok mahasiswa mendaki gunung atas asik berlari tak sempuk kan. Kan banyak kasus-kasus seperti itu. Kemudian apabila seorang hamba mengatakan la haula wala quwata illa billah, akan datang kelompok malaikat nan ketiga berkata kepadanya, wukita, engkau akan dilindungi. Sehingga jin dan setan yang tadi berencana untuk mengganggunya, ketika saling masoboknya, mereka akan saling berkata, bagaimana mungkin engkau akan mengganggu seseorang yang telah dicukupi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita setiap kali kita meninggalkan rumah. Walaupun agak sebentar, walaupun awak cuman kasih balik tuh. Sebab kan awak kadang awak nak kek ustaz. Kadang-kadang baru keluar baru tuh tiba kan. Karena memang bahaya itu selalu mengintai awak wana sadar. Sehingga dengan hadis kok, maka apapun keperluan awak keluar rumah, walaupun ke tetangga, pokoknya lagi keluar dari pintu rumah awak, kita senantiasa berlindung kepada Allah. Jadi Nabi mengajarkan doa tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. quwwata illa billah. Jadi memang yang disampaikan ini yang ada beda-bedaannya. Artinya untuk penguatan-penguatan. Itu yang baca Allah SWT. Aku pernah mengalami apakah di gara-gara baca doa atau doa kan. Jadi kamu baru pertama pandai boto, kamu pergi ke Tandike. Hari Minggu, kecambu hari Minggu kok kan santai mana tuh. Kira Tandike kok pas hari Minggu gitu. Masuk mau ke tengah balai itu, aku baru pandai bro Pak. Kira namanya balai, tentu kan di tengah jalan kok balai. Aku tak kaget. Kok mundur kok menurun belakang. Bila tuh tangga iya. Oto dulu belakang kamu awak mundur, awak di muka. Kok kataruh kurang mengalir ada sepanjang 50 meter jalan tuh. Kurang mengalir kok payah menekan mau lalu kan. Aku panik. Acara itu. Tapi tiba-tiba datang seseorang yang enggak dikenal, itu enggak kenal gitu. Awak lalu sekali itu nih mah. Di stop aja. Kemudian orang-orang yang mengalir itu ini yang masasaan sedoai. Sehingga sampai ke ujung lapang jalan bawah. Artinya awak dalam kecemasan, perjalanan awak tak ganggu. Kan gangguan tuh tiba-tiba tuh. Tidak diprediksi ya. Kalau seandainya awak dari rumah tahu ada orang itu tentu hindari. Akan membuat masalah itu diulang pasal dari jalan. Ini yang mengalir. Tapi alhamdulillah ibu yang dirahmati Allah sehingga jalan itu lapang. Mungkin itu sesuai dengan doa yang tadi la haula wala quwata Illa billah. Akan datang kelompok malaikat yang ketiga, wukita itu akan dilindungi. Sehingga ambo memang kadang jalan tuh. Pokoknya dengan orang yang tadi itu di lapangannya sehingga mau jalan santai itu sampai tujuan. Karena orang itu lah banyak so, ambo keluar di 50.000, ambo agennya ditolak Enggak apa, ambo ikhlas ya. Padahal awak nak kenal lagi dengan orang. Jadi mungkin kau ibu-ibu yang lain mungkin punya pengalaman di jalan seperti itu. Jadi artinya awak kalau melakukan perjalanan tentu awak ingin perjalanan aman. Tidak ada gangguan, baik gangguan manusia atau gangguan yang lain. Ambo punya guru kepala sekolah waktu SD dulu, namanya Bu Mustimar Santo, nah, Mustimar Murad. Jadi ini kan 10 tahun yang lalu kecelakaan dia di cincin kok arah kelompok bentar simpel bentar tuh mah dekat rujang kereta tuh ini di sini tuh tahu lihat bakal tahu lihat ini pas di bawah dekat pakai lo antum nampaknya orang rambut panjang duduk di ketua itu dengan kecepatan tinggi dibandingkan setir tahan lihat apa terletak kayak
Itu kan termasuk gangguan-gangguan. Kadang-kadang di jalan wak berkendaraan, kadang tas juga dah akan ada orang melinteh wak kan kira ada empat soalan. Gangguan-gangguan itu bisa saja terjadi. Itu namanya gangguan-gangguan makhluk halus namanya kan. Kadang-kadang memang tadi dalam pekerjaan kejahatan atau gangguan-gangguan itu akan senantiasa mengintai kita, maka inilah gunanya Nabi mengajarkan doa-doa. Doa itu kan bagian dari zikir. Kemudian lanjutan dari hadis tadi, kalau tadi siapa yang meninggalkan rumah, nah kamar pun awak baik. Kini awaklah sampai di tempat tujuan awak. Bisa tujuan awak kerasa, tujuan awak ke sekolah, tujuan awak mengajar di sekolah, nah tujuan awak ke kantor, tujuan awak rumah meralek, atau tujuan awak kemana sana awak, lah sampai awak di senang. Dulu doa cek lah. Nabi mengatakan mangkana fi manzili. Siapa yang sudah berada di suatu tempat, apakah tempat itu ia kenal, dia tahu, misalkan jual, kita tahu nak ruang karat jual, rumah familia. Apakah tempat yang ia kenal ataupun tempat yang ia tidak kenal? Kalau yang ia tidak kenal tuh contoh musafir, misalnya kemalaman tinggal di rumah tinggal, itu contohnya kan. Kalau zaman dulu tuh begitu, kalau kini kan tak begitu kenal ya. Atau orang menjelajah atau pramuka biasanya apa? Misalnya di kehujanan singgah di suatu tempat, apakah di batang kayu atau di pondok, kan banyak tempat singgah. Tadi mengajarkan mangkana fi manzili, siapa yang berada di suatu tempat, faqala, kemudian dia membaca. Jadi kajian banyak bismillah ya. Bismillahillazi la yadurru. Kenapa dulu nah? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi sayum fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau pertama tadi bismillahirrahmanirrahim itu keluar rumah, kini kok lah sampai di tujuan, maka baca bismillahillazi la yadurru, tak dari mana, dengan menyebut nama Allah tidak ada yang bisa membahayakan. La yadurru ma'asmihi, dengan namanya syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dengan menyebut nama Allah tadi. Fil ardi, baik kejahatan-kejahatan yang datang dari bumi, contoh kejahatannya musibah dari bumi, contoh kejahatannya datang dari bumi, gempa bumi, tsunami, banjir, tsunami, yang dari bumi lah. gunung meletus, hujan badai, Hujan itu dari bumi tuh lah. Wala fis sama, baru bahaya-bahaya yang datang dari langit, contoh hujan badai, patuy itu bahaya cenda. Ambo warga ambo meninggal di patuy. Kadang pas ini sonalnya di sumbernya di orang mak pulang lah hijau. Tak dek manangguang, air sampai jam 2 hujan sampai, ini tengah sawah nih kita nungguan. Badan tang patuy. Mati di tempat. Anak sampai kini namanya karena singa patuy. Nah karena patuy langsung lah. Sampai gini kok mungkin perkiraan ambo akan batu sampai seumur hidup. Anak ujang mau waktu itu anak mau 15 tahun loh. Ini kok anak mau hidup sebenarnya. Karena singa itu kan bahaya dari langit loh itu. Contoh lain yang dari langit. Angin kencang, angin badai, angin tinggiung, angin itu kan kan langit nak. Kemudian hujan batu, sampai ada hujan batu nah. Kemudian kini kok sejak tahun 2000 COVID virus itu kan udara. Jadi yang tidak tampak, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Itu makasih doanya Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru, dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmi say'un, tidak ada yang bisa membahayakan sesuatu pun, baik yang di bumi
atau fil ardi wala fis sama, walaupun bahaya yang datang dari langit, wa huwas samiul alim. Wa huwa, dan Allah sami'. Allah Maha mendengar semua rencana-rencana buruk untuk awak tu. Awak tahu dah. Tapi Allah Maha mendengar. Al-alim, dan Allah tahu lo cara bahar rencana-rencana buruk tu tidak terjadi ke awak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'um fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Berarti dua kita sampai yang pertama doa kalau rumah. Jadi kamu memogaannya. Kedua doa lah sampai di tujuan. Kemudian kalau kita lihat